Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kita ketemu lagi di dalam diskusi tentang perlindungan tanaman. Pada topik kali ini, saya akan sampaikan tentang proses bagaimana jika mendiagnosis tanaman yang sakit. Nah, ini kita mau berperan menjadi dokter tanaman ini ya. Nah, ketika ada tanaman sakit, maka yang perlu diperhatikan adalah gejala-gejalanya. Nah, di dalam pembuktian kalau sudah terlihat ada gejala, maka di dalam diagnosis itu kita akan menentukan atau mencari bukti bahwa penyebab penyakit adalah organisme tertentu yang disebut dengan patogen. Patogen organisme penyebab penyakit. Pada apa? Pada tanaman. Ini juga berlaku pada manusia, pada hewan. Tapi karena kita bahas di budidaya pertanian, maka pasiennya adalah tanaman. Nah, langkah pertama itu pada gejala tanaman, ya, tanaman yang menunjukkan gejala sakit, maka pada tanaman yang sakit itu, pada tanaman tepat di mana gejala tanaman itu sakit, harus didapatkan mikroorganisme dicurigai. Nah, ini adalah prosedur atau postulat Koch. Robert Koch, seorang dokter Jerman yang melakukan riset, melakukan kerja pembuktian hipotesisnya yang kemudian kenal dengan postulat Koch. Nah, jadi yang pertama harus ada organisme yang dicurigai di dalam tanaman yang sakit itu. Nah, kemudian dari tanaman yang sakit ini organisme yang dicurigai tersebut harus dapat diisolasi. Diisolasi artinya organismenya ini bisa diambil dari tanaman yang sakit itu diambil. Nah, kemudian organisme yang dicurigai tersebut dibuat piaraan murninya. Dalam mikrobiologi itu ada kultur gitu ya, memelihara, mengisolasi. Kalau diisolasi sampai didapatkan kultur organisme yang dicurigai yang murni, gitu ya, yang hanya satu jenis tertentu saja yang ada di dalam kultur itu. Nah, kalau langkah ketiga ini, jadi harus dapat dibuat kulturnya, kultur murninya dari organisme yang dicurigai itu. Nah, kemudian langkah yang keempat, dari kultur piaraan murni, langkah ketiga ini, organismenya bisa ditularkan kepada tanaman yang sehat sehingga menimbulkan gejala sakit yang sama. Nah, seperti pada poin yang pertama. Nah, ini merupakan tahapan-tahapan bagaimana membuktikan bahwa organisme yang dicurigai itu benar
itu yang menyebabkan sakit. Nah, kalau itu sudah benar, maka di piaraan murninya ini bisa diidentifikasi apa patogennya itu. Jamurkah, bakterikah, nematodakah, atau organisme-organisme yang lain yang berhasil ditumbuh kembangkan pada media buatan. Nah, ada satu kesulitan ya, di dalam membuktikan postulat Koch ini, ada beberapa kendala bahwa tidak semua organisme patogen itu bisa dibuat piaraan murninya. Kenapa? Nah, piaraan murni itu biasanya medianya adalah media-media organik, media-media buatan. Nah, kalau patogennya itu parasit, ya, parasit yang obligat, yang dia hanya bisa hidup pada jaringan tanaman yang hidup, jaringan tanaman yang sama, maka dia tidak mungkin bisa dibuat piaraan murninya. Nah, ini kesulitan untuk postulat Koch bisa membuktikan semua patogen. Nah, akan tetapi kesulitan itu dengan teknologi yang berkembang, zat-zat yang digunakan untuk piaraan murni ini, atau mungkin piaraan murninya dibuat dari struktur organisme hidup itu. Nah, jadi organisme hidup yang sehat dipiara di sini, dia bisa tumbuh, kemudian ditularkan lagi kepada bagian tanaman yang sehat. Nah, ini beberapa langkah untuk mencari solusi kesulitan postulat Koch itu apabila dilakukan untuk patogen yang parasit obligat. Tapi pada prinsipnya langkah-langkah ini adalah langkah-langkah untuk membuktikan bahwa penyebab penyakit yang diduga itu dibuktikan dengan langkah-langkah postulat Koch ini. Demikian, selamat belajar. Semoga bisa saudara kembangkan ketika menjumpai kasus-kasus penyakit di lapangan. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.